Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Siang hari ini Senin 2 Januari 2023 di tahun yang baru, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami di tahun yang baru, hari yang kedua. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu dalam renungan malam. Mari memberikan kepada kami roh hikmat pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas kita pada malam hari ini dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai ayat 20, di mana saya akan buat tema untuk kita renungkan, yakni meminta hikmat dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Sekali lagi, meminta hikmat dari Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Abram sebagai umat Allah yang percaya kepada Allah dan dalam hidupnya atas panggilan Allah untuk keluar dari negerinya menuju negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepadanya. Dalam perjalanan hidup Abram, ia tidak lepas dari pergumulan. Salah satunya dalam nas ini ketika terjadi suatu kondisi, yakni adanya kelaparan, sehingga Abram bersama dengan istrinya pergi ke Mesir. Nah, Bapak Ibu, apa yang kemudian dialami oleh Abram pada saat dia memasuki Mesir bersama dengan istrinya? Ia pun bertindak untuk mempertahankan hidupnya, yakni dengan menyuruh Sarah mengaku dia sebagai adiknya. Ada tindakan yang dilakukan oleh Abram. Nah, Bapak Ibu, tindakan Abram ini ketika menyuruh Sarah mengaku sebagai adiknya membuat Firaun mengingini Sarah menjadi istrinya, sehingga hal itu mendatangkan tulah. Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan seisi istana karena tindakannya mengingini Sarah. Apa yang dilakukan oleh Abram, sebenarnya ini adalah suatu ketakutan, ya. Ketakutan untuk tidak memberitahukan Sarah istrinya supaya ia diperlakukan dengan baik. Padahal kalau kita baca dalam nas ini, ketika Firaun bertanya kepada Abram, apakah yang kau perbuat? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia adalah istrimu? Jadi ada suatu ketakutan yang mungkin sebenarnya tidak sampai seperti itu yang terjadi. Jadi ketakutan kita yang berlebihan padahal sebenarnya mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, dalam kehidupan yang kita jalani ini ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Apa yang dilakukan oleh Abram, ada satu tindakan yang ia lakukan dalam mengatasi pergumulan yang dihadapi, yakni dengan tadi menyuruh Sarah untuk mengaku dia sebagai adiknya. Dalam kehidupan kita pada masa kini, untuk menghadapi berbagai pergumulan, kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan boleh berkenan kepada Tuhan, tidak menjadi sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Apa yang dilakukan oleh Abram ini tentu sebagai salah satu tindakan dalam menghadapi pergumulan. Segala sesuatu pasti ada konsekuensi, sebab akibat. Nah, bagi kita pada masa ini pun, dalam kehidupan keseharian di tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang terjadi
berbagai pergumulan, berbagai permasalahan, tantangan hidup, namun mintalah hikmat dari Tuhan untuk dapat menghadapi pergumulan tersebut. Dan kiranya ketakutan-ketakutan kita itu mungkin tidak seperti apa yang terjadi. Oleh karena itu, kekuatan, pertolongan, hikmat Tuhan sungguh kita perlukan. Mintalah hikmat dari Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, khususnya dalam kita mengisi hari-hari di tahun yang baru, di tahun 2023 ini. Melewati ras ini, biarlah firman Tuhan menguatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur, bahkan Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Mari memasuki tahun yang baru ini dengan segala hal yang tidak kita ketahui apa yang terjadi. Mintalah hikmat daripada Tuhan, mintalah kekuatan, mintalah penyertaan Tuhan, sebagaimana kehidupan yang kita jalani ini tidak akan pernah lepas dari berbagai pergumulan, namun di sana tangan Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan bagi Abram selaku orang yang dipanggil oleh Allah untuk menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah, penyertaannya akan senantiasa diberikan. Begitu juga bagi kita sebagai orang percaya pada masa kini, kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan ini memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita untuk melangkah mengisi hari-hari di tahun 2023. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, sehingga tindakan yang kami ambil tidak membawa sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Bahkan ketakutan-ketakutan kami tidak seperti yang terjadi, sebagaimana yang boleh kami renungkan dari firman-Mu pada malam hari ini. Mari kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengisi hari-hari kami di tahun 2023. Berkatilah seluruh umat-Mu dalam kehidupan yang mereka jalani di tahun yang baru ini. Dengan rasa syukur, kami memulai kehidupan kami, melangkahkan kaki kami, melakukan berbagai hal, menghadapi segala sesuatunya dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.